Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Uripate, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kupang. Pemahaman saya tentang siswa di kelas. Sebagai guru, saya percaya bahwa anak adalah sebuah gelas yang kosong yang belum terisi air sehingga kita berkuasa atas pembentukannya. Selain itu, kita anggap bahwa karakter anak itu sama sehingga kadang kita menempatkan mereka pada posisi yang sama. Misalnya anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata kita samakan dengan anak yang berkelainan khusus. Selain hal itu, lebih banyak kita tempatkan hal itu sebagai suatu pencapaian akademis siswa yang meliputi materi harus di atas KKM tanpa kita melihat pada kekurangan atau kelebihan yang dimiliki anak dari segi karakter. Yang berikut menuntun laku anak. Yang saya pahami selama ini sedikit berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kecerdasan kodrat anak sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara sebut sebagai budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya atau psikomotor. Potensi diri ini adalah anugerah dari Tuhan Allah yang diberikan kepada manusia, kepada setiap anak yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, yang merupakan karakter yang unik bagi setiap anak tersebut. Pengaruh pengajaran itu secara umumnya adalah memerdekakan manusia secara lahir, sedangkan merdekanya batin itu didapat dari pendidikan. Pendidikan yang berpusat pada anak bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Proses menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan masyarakat yang meliputi 3 semboyan, yaitu Ingarsa sang tulada. Semboyan ini memiliki makna bila ada di tengah, berada di depan, hendaknya memberikan teladan yang baik. Inti dari semboyan tersebut adalah para pendidik harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada siswanya untuk mencari seorang pemimpin yang dapat memberikan teladannya dan bisa menjadi panutan. Semboyan yang kedua adalah Imadya Mangukarsa. Semboyan ini memiliki arti bila di tengah hendaknya memberikan dorongan atau inisiatif. Intinya, seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat pada siswanya untuk terus menorehkan karya. Jadi pendidikan tak hanya untuk mengasah intelektual, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Semboyan yang ketiga adalah Tuturu Handayani.
Semboyan ini memiliki pengertian bila di belakang hendaknya memberikan dukungan. Intinya, seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh siswanya. Sebila siswa tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami kesulitan, para pendidik lain harus paling pertama menyemangati mereka. Seorang petani pada hakikatnya sama dengan seorang pendidik yang menanam jagung, misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tumbuhnya jagung, memberikan pupuk dan air, serta membasmi hama yang menyerang tanaman jagung tersebut yang mengganggu tumbuhan jagung itu. Menebalkan laku anak. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Oleh karena itu, untuk tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya. Bagaimana cara kita menebalkannya? Menebalkan dengan kekuatan konteks yang ada dalam diri anak serta sosio-kultural dengan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu dalam melakukan perubahan harus bisa kita laksanakan dengan dialog secara kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat. Kita harus berakar pada identitas utama semua masyarakat. Sedangkan yang kedua, yang dimaksud dengan konvergen adalah perubahan yang dilakukan harus menuju pada titik yang akan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Konteks ini harus memanusiakan serta memperkuat kemanusiaan kita. Dengan sosial kultural, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Hemat penulis bahwa untuk menumbuhkan benih-benih yang dimaksud, maka kehadiran seorang pendidik harus mampu merangsang tumbuhnya benih tersebut melalui tuntutan yang berfaedah dan bermakna, dengan tetap memperhatikan kebebasan peserta didik. Esensi dari tuntutan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara selaras dengan filosofi kearifan budaya lokal, yakni membimbing, menuntun, mendidik, mengarahkan, disertai penjelasan mengenai konsekuensi dari setiap perkataan, sikap, perilaku, dan tindakan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam diri manusia memiliki daya jiwa, yakni cipta karsa dan karya. Cipta karsa dan karya, tenaga, keseimbangan, keselarasan hidup, contohnya pada permainan gamelan. Refleksi saya dalam modul ini adalah, sebagai guru, sudah saatnya kita harus mampu merubah cara berpikir kita, cara pandang kita, tingkah laku kita dalam mendidik dan mengajar. Guru harus mampu berkolaborasi dengan siswa untuk menginisiasi dan menciptakan ke dalam rasa takjub dan kesemaran. Kemudian spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia yang disebut makhluk mulia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali serta mengembangkan potensi siswa, mengakomodasi karakter masing-masing untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki hati dan perilaku yang positif. Sebagai seorang guru, saatnya kita menuntun siswa dengan sebaik mungkin dan menebalkan lakunya, mengarahkan potret alam dan zaman, mewujudkan pembelajaran yang merdeka. Sedangkan guru harus mampu memahami karakter masing-masing anak didik, sehingga guru tidak memaksakan anak untuk memahami, mengerti suatu bahan pelajaran dengan secepat mungkin. Memberikan kesempatan para peserta didik untuk berkolaborasi dalam belajar bersama, berdiskusi, serta berliterasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan serta bersama-sama memecahkan persoalan tersebut dengan hasil yang baik. Sekian dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.